Halo semua, perkenalkan nama saya Aina Fitri Alinski dari kelas 11 JKT 3. Di sini saya akan membahas tentang model OSI dalam jaringan komputer. Model referensi OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model 7 lapis yang diciptakan oleh The International Standard Organization atau ISO pada tahun 1977. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi bergerak dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Model ini disebut open system karena dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar sistem yang berbeda. Sejak diperkenalkan secara resmi pada 1984, model OSI berfungsi sebagai acuan untuk mempelajari dan memahami interaksi berbagai protokol jaringan. Di layar pertama ada layar fisikal. Lapisan fisik adalah lapisan terbawah yang berurusan langsung dengan media fisik untuk mentransmisi data. Fungsinya adalah untuk mengirim dan menerima bit nilai 1 dan 0 melalui media komunikasi yang nyata seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan ini menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional yang diperlukan untuk memelihara, dan mengakhiri hubungan fisik antar sistem. Representasi bit. Media komunikasi yang berbeda mempresentasikan bit dengan cara yang berbeda. Misalnya, beberapa menggunakan nada audio atau perubahan tegangan listrik atau state transition. Protokol khusus digunakan untuk setiap jenis media guna mendeskripsikan pola bit. Cara data diubah menjadi sinyal dan kualitas antarmuka fisiknya. Di layar kedua, ada layar data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data secara fisik dan mengelola beberapa fungsi penting lainnya. Ia memastikan pesan dikirimkan ke perangkat yang tepat di jaringan lokal dengan menggunakan alamat perangkat keras. Selain itu, ia juga menerjemahkan pesan dari lapisan network menjadi bit-bit yang siap ditransmisikan oleh lapisan fisik. Pembikaian. Salah satu tugas utama layar data link adalah memformat data menjadi pecahan-pecahan yang disebut frame. Setiap frame diberi header yang berisi alamat perangkat keras dari tujuan dan sumber data. Proses ini dianalogikan dengan membungkus data asli, mirip dengan modul pesawat ruang angkasa yang membungkus peralatan penting dan kemudian dilepaskan saat tidak diperlukan lagi. Di layar ketiga ada layar network. Lapisan network mengelola pengalaman logis, melacak lokasi perangkat di jaringan, dan menentukan jalur terbaik untuk memindahkan data antar jaringan yang tidak terhubung secara lokal. Perangkat utama di lapisan ini, router adalah yang menyediakan layanan routing. Mekanisme routing. Saat sebuah paket data di interface router akan memeriksa alamat IP tujuan paket tersebut. Jika alamat itu bukan untuk router itu sendiri, router akan mencari alamat jaringan tujuan di routing table-nya. Jika ditemukan, paket akan diteruskan ke interface keluar yang sesuai. Jika tidak, paket akan dibuang. Ada dua jenis data yang ditangani di lapisan ini. Yang pertama adalah paket data, digunakan untuk membawa data pengguna seperti IP dan IPX. Yang kedua ada paket update route, digunakan untuk routing protokol, untuk memperbarui router terdekat tentang jaringan yang terhubung, yang membantu membuat dan memelihara routing table. Di layar keempat ada layar transport. Lapisan transport bertanggung jawab untuk segmentasi data dari aplikasi dan menyatukannya kembali menjadi aliran data yang utuh. Ia menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung dan data membuat koneksi logis antara host, pengiriman, dan penerima. Lapisan ini juga menyediakan multiplexing, yaitu kemampuan untuk mengirimkan beberapa jenis data dari aplikasi berbeda secara bersamaan melalui satu media jaringan. Protokol utama, TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang andal. Ia menjamin pengiriman data dengan fitur seperti konfirmasi, pengurutan data, dan pengiriman ulang paket yang hilang. Selanjutnya ada UDP, User Datagram Protocol. Merupakan protokol tanpa keandalan. Ia tidak menjamin pengiriman data, tetapi menawarkan kecepatan yang lebih tinggi karena tidak memiliki mekanisme kontrol yang rumit. Di layar kelima ada layar presentation. Sesuai namanya, lapisan presentasi bertugas untuk menyediakan data ke lapisan aplikasi. Lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah dan bertanggung jawab atas pengkodean, konversi, kompresi, dan
enkripsi data. Tujuannya adalah memastikan data yang berasal dari satu aplikasi di komputer dapat dibaca dan dipahami oleh aplikasi yang sesuai di komputer lain, bahkan jika kedua sistem menggunakan format yang berbeda. Mekanisme penerjemahan dan format standar lapisan ini mengadaptasi data ke dalam format standar atau generik sebelum dikirimkan. Misalnya, ia dapat mengkonversi format teks dari ABCDIC ke ASCII setelah data diterima di komputer tujuan. Lapisan presentasi akan mengubahnya kembali ke bentuk aslinya agar dapat dibaca oleh aplikasi. Di layer ke-6 ada layer session. Lapisan session pada model OSI bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Intinya, lapisan ini bertindak sebagai manajer dialog yang memastikan data dari satu aplikasi tidak bercampur dengan data dari aplikasi lain. Fungsi utama lapisan sesi yaitu yang pertama ada pembentukan dan pengakhiran sesi. Lapisan ini memulai dan menghentikan sesi komunikasi, memastikan pertukaran data berjalan dengan tertib. Yang kedua, protokol kontrol dialog. Mengelola komunikasi antara dua perangkat menentukan siapa yang bisa mengirim data dan kapan. Ada 3 mode komunikasi yang didukung. Ada simplex, komunikasi satu arah, misalnya siaran radio. Lalu ada half duplex, komunikasi dua arah tapi bergantian, misalnya walkie-talkie. Lalu yang terakhir ada full duplex, komunikasi dua arah secara bersamaan, misalnya percakapan telepon. Lalu yang ketiga, ada sinkronisasi, menyediakan titik sinkronisasi dalam aliran data. Jika terjadi kegagalan, transmisi bisa dilanjutkan dari titik terakhir yang berhasil, bukan dari awal. Di layer ketujuh atau terakhir, yaitu ada application layer. Layer aplikasi adalah antarmuka tempat pengguna dan aplikasi berinteraksi dengan jaringan. Ini adalah satu-satunya lapisan yang tidak menyediakan layanan ke lapisan lain. Sebaliknya, lapisan ini menyediakan layanan untuk aplikasi yang mengelola bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Perlu dipahami bahwa aplikasi itu sendiri, seperti Internet Explorer, bukanlah bagian dari lapisan ini, melainkan berfungsi sebagai antarmuka yang menggunakan protokol dari lapisan ini untuk berkomunikasi dengan sumber daya jarak jauh. Fungsi utama dan layanan, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan mitra komunikasi, memastikan sumber daya jaringan yang diperlukan tersedia, menggabungkan komponen komunikasi dari beberapa aplikasi. Contoh layanan yang tersedia oleh lapisan ini mencakup transfer file, email, akses jarak jauh, manajemen jaringan, dan pencarian informasi. Seiring dengan perkembangan internet, layanan-layanan ini berkembang pesat seperti World Wide Web atau WWW, email gateway, electronic data interchange, utilitas navigasi internet, dan layanan transaksi finansial. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai jumpa di next video.